Jadi di sini ada kelompok 6 dengan saya sendiri yaitu Fresya Skagata dan rekan-rekan saya yaitu Tiara Wahyunisa, Adelia Dewi Karsa, Barki Zatala, Masalah Prakasa. Nah, sekarang kita akan membuat vlog perjalanan di Taman Mini Indonesia Indah. Dan sekarang kita berada di Museum Indonesia. Halo teman-teman semua, teman tahu nggak sih kalau Museum Indonesia itu didirikan tepat pada peringatan 5 tahun berdirinya Taman Mini Indonesia Indah di tahun 1980. Yuk ikutin terus. Museum bukan sekedar gedung megah yang menyimpan dan memamerkan benda-benda koleksi. Museum Indonesia ditujukan sebagai tempat yang menyajikan kisah panjang, sebuah sejarah, pikiran, cita-cita, pesan-pesan, karya-karya besar, kejayaan, dan kegembiraan masa lampau. Nah, di ruang pameran lantai pertama terdapat beberapa alat musik tradisional yang ada di beberapa daerah. Kemudian juga ada ragam kain dari berbagai daerah. Kain juga menjadi salah satu ciri khas Indonesia. Tiap daerah memiliki kain dengan corak yang berbeda-beda. Kain tidak hanya semata digunakan sebagai pakaian, tapi ada cerita di baliknya. Helaian kain memiliki pesan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dan cerminan budaya masyarakat tertentu. Kemudian, ada juga baju adat dan perhiasan Nusantara. Tentu, teman-teman udah gak asing kan dengan baju adat? Di sini, teman-teman bisa melihat secara langsung baju dan perhiasan Nusantara. Lalu di sudut ruangan kita akan menelusuri perjalanan panjang manusia Nusantara. Kita akan menemukan sejarah yang teranyam di antara pulau-pulau yang indah. Perjalanan tersebut telah membentuk peradaban yang kaya dan beragam, serta mencerminkan jejak langkah manusia Nusantara dari masa lampau hingga saat ini. Di sini kita juga akan melihat tengkorak manusia serta kapak pada zaman megalitikum dan pada era modern. Tahu nggak sih kalau kedatangan manusia pertama, Homo erectus, itu sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Dan Homo sapiens muncul sekitar 80.000 tahun yang lalu. Dilanjutkan suku bangsa Australo-Melanesid yang datang sekitar 12.000 tahun yang lalu. Itu semua merupakan kisah yang tak terpisahkan dari perjalanan manusia Nusantara. Mereka membawa budaya dan pengetahuan yang menjadi bagian dari akar-akar budaya Nusantara. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana peran topeng dalam kehidupan di Indonesia. Tak hanya digunakan sebagai seni pertunjukan saja, topeng juga menjadi bagian dalam ritual adat dan acara sosial. Melalui topeng-topeng ini, kita bisa terhubung dengan cerita-cerita di masa lalu. Sebab, topeng merupakan media penyampaian pesan dan cerita penting masyarakat daerah. Salah satunya yaitu topeng ritual. Topeng ritual telah menjadi alat penting dalam upacara dan ritual keagamaan di berbagai wilayah Nusantara. Masing-masing tokoh topeng yang digunakan dalam aktivitas budaya ini memiliki ciri khasnya tergantung pada wilayah dan masyarakat pendukungnya. Topeng-topeng ritual dari berbagai daerah yang menggambarkan dewa, leluhur, dan makhluk mitos dipercaya sebagai simbol kebaikan serta pelindung dari roh jahat. Selanjutnya ada topeng seni pertunjukan yang merupakan elemen penting dalam berbagai seni pertunjukan tradisional yang berperan sebagai properti atau atribut yang melengkapi pementasan. Setiap topeng memiliki peran dalam mewakili berbagai karakter atau tokoh dalam cerita yang ditampilkan. Di setiap daerah, topeng memiliki ciri khas tersendiri dalam mengantarkan beragam tokoh untuk menghidupkan berbagai alur cerita
Miniatur kapal pinisi. Kapal pinisi merupakan jenis kapal tradisional yang berasal dari suku bangsa Bugis, Makassar, Sulawesi Selatan. Ciri khas kapal pinisi adalah bentuk kapal dan kemampuannya untuk berlayar dengan efisien dan cepat tanpa mesin. Pelayaran kapal pinisi mengandalkan angin sebagai sumber tenaga utama. Kehadiran kapal pinisi tidak semata sebagai alat transportasi, tetapi juga memiliki nilai penting dalam masyarakat Bugis. Di sini juga kita bisa mempelajari budaya agraris di Indonesia yang sudah ada sejak turun-temurun dari nenek moyang kita, yang dimana leluhur kita bermigrasi ke Nusantara karena pada masa itu tanah di Indonesia masih subur-suburnya. Para leluhur kita memanfaatkan untuk menanam tumbuh-tumbuhan. Di sini juga kita bisa melihat bahwa untuk membajak sawah masih menggunakan kerbau dan lembung untuk memukul padi. Di sini juga kita bisa belajar tentang rumah-rumah adat di Nusantara yang dibangun sesuai dengan adat-adat yang ada di daerah tersebut. Nah, kita lanjut di lantai kedua. Di lantai kedua ini berisi pameran tenun Nusantara. Di sini terdapat tenun dan juga songket dari beberapa daerah. Bisa kita lihat tenunnya cantik-cantik banget kan teman-teman? Nah, selain kita lihat pameran tenun itu, kita juga bisa lihat beberapa alat-alat untuk membuat tenun. Oke guys, jadi sekarang kita udah ada di Anjungan Papua. Nah, Anjungan Papua ini diresmikan pada tanggal 25 November 2022. Berarti udah sekitar hampir 3 tahun. Mau tahu ada apa aja di Anjungan Papua ini? Yuk ikutin kita. Nah guys, sekarang kita udah ada di Rumah Kariwari. Nah, Rumah Kariwari ini merupakan rumah ibadah suku Tobati Engros yang tinggal di tepi Danau Sentani di Kabupaten Jayapura. Untuk bangunannya ini berbentuk piramida segi 8 yang atap kerucutnya itu dibuat dari daun sagu. Oke guys, selanjutnya kita berada di kampung Dani. Itu suku Dani merupakan suku yang dari kelompok dan mereka tinggal di hunian tempat hunian, yaitu rumah hotel. Yuk ikutin. Oke guys,
guys, itu saja vlog kami di perjalanan kami di Taman Mini ini. Semoga vlog kami dapat memberikan edukasi atau hiburan sesuai dengan tujuan vlog itu sendiri. Sekian dari aku, Verja Sugata, dan rekan-rekan saya yaitu Saya Marcelo Putra. Sekian dan terima kasih. Dadah.